国秩序，损害香港的根本利益，是对一国两制底线的公然挑战。我们对此予以强烈谴责。该发言人表示，中央政府坚决支持香港特别行政区政府和警方依法履行职责，并支持香港特别行政区有关机构依法追究暴力犯罪者的刑事责任，尽快恢复社会正常秩序，保障市民人身和财产。Jelang berjumpa Timnas Indonesia, China dihujat oleh fans dan medianya. Mereka pesimistis akan bisa menang melawan Timnas Indonesia. Sementara itu pelatih Australia Graham Arnold mengundurkan diri karena malu telah ditahan imbang oleh Timnas Indonesia. China mengakui bahwa tim Dragons akan sulit meraih kemenangan menghadapi Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. China akan menjadi lawan Timnas Indonesia pada 15 Oktober mendatang. Laga ini bakal digelar di Qingdao. Walau berstatus sebagai tuan rumah, media China justru pesimistis bahwa mereka bisa mengalahkan skuad Garuda. Media China dan fans China menghujat timnya sendiri karena telah menyediakan tempat yang jauh dari ibu kota. Hal itu tentu merugikan untuk para pemainnya sendiri. Stadion Qingdao lokasi pertandingan menjadi sorotan karena jaraknya yang cukup jauh dari ibu kota China. Hal ini menambah kompleksitas bagi timnas China di mana banyak supporter mereka mungkin tidak bisa hadir langsung untuk memberikan dukungan karena letaknya yang sangat jauh. Kondisi ini menciptakan atmosfer yang tegang di mana para pemain China harus bermain di bawah tekanan dari ekspektasi yang tinggi meskipun dukungan dari fans mereka tidak maksimal. Media China pun menyuarakan pesimisme mereka menjelang laga ini. Berbagai outlet berita telah mempublikasikan analisis yang meragukan kemampuan tim nasional untuk meraih kemenangan. Kritik terhadap strategi pelatih dan performa pemain semakin menguat. Sejumlah komentator menyebutkan bahwa timnas China tampaknya belum menemukan identitas permainan yang solid dan banyak yang merasa bahwa lawan mereka timnas Indonesia memiliki keunggulan dalam hal motivasi dan kebangkitan semangat tim. Cuaca di Qingdao jadi faktor penentu yang tidak bisa diabaikan. Suhu yang sangat dingin dan angin kencang dapat mempengaruhi stamina dan konsentrasi para pemain tim Cina. Sementara pemain Indonesia yang terbiasa bermain dalam kondisi iklim tropis mungkin lebih siap untuk beradaptasi dengan situasi ini. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pelatih timnas China yang harus memikirkan strategi yang tepat agar pemain dapat tampil optimal. Ini yang membuat media China justru pesimistis bahwa mereka bisa mengalahkan skuad Garuda adalah salah satu alasannya. Timnas Indonesia sedang memperkuat diri dengan tambahan 2 pemain keturunan yaitu Eliano Reginer dan Miss Helger. Kedua pemain keturunan sedang diproses naturalisasi dan diproyeksikan bisa memperkuat tim merah putih pada bulan depan. Indonesia yang mencatatkan hasil imbang dengan Arab Saudi dan Australia diharapkan semakin memperkuat diri. Datangnya Eliano dan Miss Helger, tulis laporan Nets EAC Media China. Timnas China akan sulit menang melawan Indonesia seperti ini, sambung laporan tersebut. Apalagi tim Dragon sedang dalam kondisi buruk di bawah asuhan Branko Ivankovic. Di 2 laga awal mereka dihajar habis-habisan. China tumbang dengan skor telak 0-7 atas Jepang, lalu saat menjamu Arab Saudi yang bermain dengan 10 orang juga kalah 2-1. Dari sisi timnas Indonesia, dukungan dari supporter yang dikenal militan diyakini akan memberikan tekanan tambahan bagi lawan. Supporter Indonesia tidak hanya datang dengan jumlah yang banyak tetapi juga dikenal sangat vokal dan fanatik. Sorokan dan dukungan mereka di lapangan akan menciptakan atmosfer yang sulit bagi pemain China untuk fokus. Ini menjadi keuntungan tersendiri bagi skuad Garuda yang dapat memanfaatkan tekanan tersebut untuk meningkatkan performa mereka. Belum lagi lagu yel-yel skuad Garuda yakni Indonesia Raya dan lagu Tanah Airku akan menjadi suntikan tersendiri bagi skuad Garuda dalam menghadapi permainan timnas China dan akan menjadi tekanan tersendiri bagi tim China ketika mendengarkan kekompakan para supporter Indonesia di stadion. Sementara itu kabar lain datang dari pelatih timnas Australia Graham Arnold. 40 tahun karir Graham Arnold untuk Australia hancur karena timnas Indonesia. Graham Arnold ucapkan selamat tinggal kepada timnas Australia. 40 tahun pengabdian untuk sepak bola negeri kanguru hancur karena timnas Indonesia.
Graham Arnold ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Australia pada Agustus 2018 sekaligus menandai masa jabatan kedua bersama Socceroos. Kali pertama Graham Arnold menukangi timnas Australia terjadi pada 2006 dan berlangsung sangat cepat pada 2007. Masa baktinya berakhir. Pria berusia 61 tahun itu merupakan saksi hidup bagaimana Australia menembus level sepak bola tertinggi termasuk di Piala Dunia 2022. Sekaligus menandai kesuksesan Graham Arnold mengabdikan dirinya ke dunia sepak bola Australia selama 40 tahun terakhir. Australia memiliki masa depan yang cerah dan saya yakin mereka akan terus melangkah lebih jauh, ucap Graham Arnold. Saya telah mengabdikan 40 tahun ke sepak bola Australia dengan 6 orang terakhir menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional. Saya mengatakan setelah pertandingan melawan Indonesia bahwa saya harus membuat beberapa keputusan. Dan setelah berpikir mendalam, intuisi saya memberitahu saya bahwa sudah waktunya untuk perubahan, baik untuk diri saya sendiri maupun tim, imbuh Graham Arnold. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri berdasarkan apa yang terbaik bagi negara, para pemain dan sepak bola Australia, ucap Graham Arnold. Saya telah mendedikasikan diri saya pada peran ini dan saya sangat bangga dengan apa yang telah saya capai selama masa jabatan saya. Berpartisipasi dalam kemenangan saya yang memecahkan rekor di Qatar akan selamanya menjadi hal yang paling penting dalam karir saya. Tutup Graham Arnold, pelatih timnas Australia. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.